Renungan Harian Katolik, Kamis, 8 Januari tahun 2026. Tugas perutusan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Lukas bab 4, ayat ke-18. Saudara-saudara, hari ini Yesus mencanangkan misi pelayanannya. Sejak awal sudah tampak siapakah Yesus itu. Dia sudah dinubuatkan oleh para nabi. Sejak usia 12 tahun, ia sudah senang tinggal di bait suci di rumah Bapanya. Ia mempertegas identitasnya dengan membaca nubuat Nabi Yesaya. Dalam Injil hari ini, kita diajak melihat secara umum inti dari tugas perutusan Yesus dan juga tugas perutusan yang diberikan kepada kita, para pengikutnya. Secara umum, tugas perutusan Yesus yang diberikan oleh Bapanya adalah untuk menyelamatkan umat manusia agar bahagia bersama Bapa. Itulah tugas perutusan yang dilakukan oleh Yesus, yang diterima dari Bapa, yaitu untuk menyelamatkan manusia dari keadaannya yang tidak sehat, yang miskin, yang buta, yang tertindas. Yesus mendapat mandat dari Bapanya untuk menghadirkan keselamatan bagi banyak orang. Misi Yesus ini disampaikannya dengan tegas di rumah ibadah di mana banyak orang menyaksikannya. Banyak orang memujinya, tetapi tidak sedikit yang terheran-heran dengan kepiawaiannya dalam berkhotbah, sehingga tentu dari orang-orang itu akan ada yang menghujat dan tidak respek padanya. Akan tetapi, Yesus tetap fokus pada misinya melalui pengajaran dan tindakannya mewariskan kebenaran. Kita sering menjumpai dua kata penting ini, yakni visi dan misi. Seorang yang akan mengemban tugas tertentu perlu menunjukkan visi dan misinya dengan jelas. Visi merupakan suatu pandangan ke depan atau suatu tujuan yang ingin kita capai bersama di masa depan. Misi adalah poin-poin penting tentang apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai itu. Hidup tanpa tujuan yang jelas dalam visi dan misi kehidupan akan dihiasi dengan kegagalan dan ketidakpuasan. Dalam hidup ini, semua manusia pasti mempunyai misi yang hendak dicapai. Dengan semangat kasih Allah dan untuk kebaikan bersama, hendaklah kita tetap fokus menggenapi misi kita tanpa gentar dan takut di hadapan banyaknya tantangan berupa penolakan, cemoohan, cibiran, dan ejekan orang lain. Tuhan Yesus menunjukkan keteladanan kepada kita. Setelah dibaptis di Sungai Yordan berhasil mengatasi 3 jenis godaan, ia lalu datang ke Nazaret untuk mengungkapkan visi dan misinya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Mungkin kita mudah untuk percaya bahwa Roh Tuhan, Roh Kudus sungguh dicurahkan dan ada dalam diri Yesus. Tetapi kita juga percaya bahwa roh yang sama itu juga dicurahkan dalam diri kita. Percaya ataupun tidak percaya, inilah kenyataannya. Roh Kudus sungguh dicurahkan dalam diri kita, khususnya saat kita menerima sakramen baptis dan sakramen krisma. Sama seperti Yesus. Karena urapan itu Ia diutus untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, untuk memberitakan pembebasan, dan untuk mewartakan rahmat Tuhan. Begitupun kita, tugas perutusan kita memberitakan terhadap orang-orang miskin, orang-orang tertawan, dan orang-orang tertindas di sekitar kita. Mungkin mereka bukan orang-orang yang miskin, tertawan, dan tertindas secara lahiriah, tetapi secara batiniah dalam hidup rohani mereka. Itulah juga tugas perutusan yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu agar kita rela menjadi pewarta keselamatan bagi sesama kita. Menyampaikan kabar baik dan membebaskan yang tertindas adalah tugas perutusan Yesus dan kita. Ya Tuhan,
Urapilah hati kami dengan api Roh Kudus-Mu agar dapat menyampaikan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kami. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.